Dalam sejarah Islam, banyak Muslim kaya raya di masa lalu seperti Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Apa prinsip utama yang membuat kekayaan mereka tidak hanya menjadi berkat, tapi juga membawa manfaat bagi umat? Oke. Pertama-tama aku jelasin dulu di dalam Islam. Itu ada dua cara berjuang yang paling top. Yaitu adalah dengan jiwa dan dengan harta. Nah, jadi dengan jiwa itu ya gampangnya dengan darah lah ya, tenaga segala macam, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama jihad dengan jiwa, yang kedua jihad dengan harta. Berarti jihad dengan harta ataupun memberikan kontribusi soalan harta ini menempati posisi termasuk yang tertinggi di dalam Islam sebenarnya. Nah, jadi pandangan orang-orang Muslim pada saat itu tentang harta adalah cara untuk kontribusi terhadap agama Allah, cara untuk kontribusi terhadap kebaikan. Nah, makanya cara pandang itu akhirnya membuat mereka tuh bukan hanya menilai daripada apa yang mereka dapatkan atau berapa harta yang mereka dapatkan, tapi berapa yang mereka keluarkan. Sebenarnya itu yang lomba-lomba para sahabat itu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan, bukan untuk mendapatkan. Contoh misalnya, hadis yang sangat terkenal. Suatu waktu Umar bin Khattab, itu bukan Umar aja, seluruh sahabat diminta oleh Rasulullah, siapa yang mau membiayai perang yang sulit ini, perang Usrah. Perang Usrah itu perang Tabuk, salah satu perang yang sulit di dalam Islam. Karena kondisinya lagi paceklik dan seterusnya, jadi orang-orang pada nggak punya uang. Hidup aja susah, apalagi membiayai perang. Begitulah. Umar datang dengan harta. Dia rencana untuk memberikan sepertiga hartanya. Dan dia dalam hati dia bilang begini, kali ini aku bisa nyaingin Abu Bakar. Jadi dia bilang, aku kali ini bisa nyaingin Abu Bakar. Jadi yang paling kaya itu dulu, yang sangat terkenal kaya itu adalah Utsman, Abu Bakar. Umar nggak terlalu terkenal kaya, tapi dia juga lumayan lah. Aku kali ini bisa nyaingin Abu Bakar nih. Berarti kan sebelum-sebelumnya kalah terus tuh. Begitu dia datang, dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku serahin sepertiga hartaku ya Rasulullah. Abu Bakar datang terus bilang, ya Rasul, saya nyerahin semua harta saya. Sudahlah, lebih banyak hartanya semuanya lagi. Lalu kemudian Rasul nanya, Abu Bakar, jangan, sisain sepertiga setidaknya untuk keluarga kamu, jangan semuanya. Abu Bakar bilang, enggak, Allah dan Rasul cukup untuk keluarga saya. Maka dia serahin seluruh hartanya, dan akhirnya Umar bilang, sampai kapanpun aku nggak akan bisa nyaingin Abu Bakar. Artinya yang mereka selalu nilai itu adalah mengeluarkannya, bukan mendapatkannya. Jadi kita hampir nggak pernah mendapatkan riwayat mereka tuh punya harta berapa banyak. Tapi kita selalu dapat riwayat mereka ngeluarin berapa banyak. Nah, itu adalah termasuk pada Abdurrahman bin Auf dan segala macam. Jadi mengeluarkan. Dan di dalam salah satu ketika aku pernah belajar tentang psikologi, itu katanya dapat itu bikin senang. Menahan itu bikin tegang. Mengeluarkan tuh bikin tenang. Nah, makanya kalau kita makan banyak, senang tuh. Tapi setelah makan, tegang, karena kita nahan. Pas kita ngeluarin, mohon maaf, ke belakang, kita jadi tenang. Jadi, dalam pengeluaran tuh terdapat ketenangan. Nah, itu dalam Islam tuh, itu yang membuat mereka tuh kemudian punya harta tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya sendiri, tapi menjadi berkah bagi orang lain. Jadi itu kira-kira tuh. Kalau yang aku inget banget itu kisahnya yang Sumurnya Ummah sih. Sumurnya Utsman? Iya, Sumurnya Utsman. Itu yang sampai sekarang. Dan kalau yang nyeritain siapa? Yang Mas J ya? Iya. Oh, luar biasa. Sumurnya Utsman yang dibeli sama Utsman ya? Iya, sampai sekarang masih sumurnya ada. Yahudi kan waktu itu padahal. Sampai sekarang masih ada wakafnya. Sampai sekarang masih ada, makanya itu keren banget sih. Betul, luar biasa ya. Cara mereka mandang seperti itu karena long lasting seperti air. Oke.